sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kembali dari Carla Ratna hadir menjumpai Anda melalui program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Kurang lebih 30 menit kami akan membersamai Anda. Di kesempatan kali ini hadir bersama psikolog anak kita, ada Bunda Tharika Isnaningtyas. Assalamualaikum Bunda Tharika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Iya betul, insya Allah ya. Karena sehat saja kan nggak cukup ya Bu, harus bahagia juga. Itu kan betul. sebagai pertanda bahwa memang sehat fisiknya, sehat psikisnya atau betul. mentalnya ya. Betul, Harus betul. seimbang begitu supaya hidup itu juga berjalan dengan indah gitu. Betul, iya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan keduanya itu kan juga tidak mudah ya Bun, butuh Iya, perjuangan, butuh juga wawasan yang tahu benar bagaimana sih menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Salah satunya adalah menjaga kesehatan mental. Kali ini kita memberikan edukasi ya Bun, tentang bincang psikologi anak. Jadi ini bicara tentang psikologi anak. Selain parenting juga mungkin tentang masalah-masalah saat Anda mengasuh buah hati atau masalah-masalah yang Anda hadapi dalam rumah tangga ya, yang kaitannya dengan anak. Misalnya pernah kita beberapa waktu bicara tentang KDRT, itu kan nanti efeknya ke anak juga. Nah itu kita bahas. Nah di sini kita juga membuka kesempatan untuk Anda sahabat TV 10 untuk bergabung bersama kami. Ada nomor WhatsApp yang bisa Anda akses di layar. Nah ini bisa Anda manfaatkan untuk curhat. Curhat boleh atau mengusulkan tema juga boleh ya Bunda. Iya, betul sekali. Silahkan tentang apa saja yang Anda rasakan, apa yang Anda keluhkan bisa di nomor line ini ya. Dan di kesempatan kali ini juga kita sudah menerima WhatsApp dari salah satu sahabat kita. Sahabat TV 10 yang di rumah yang juga sudah mengirimkan WhatsApp-nya, silahkan bisa dilihat di layar. Saya mau tanya apa ya dan bagaimana mengatasi anak 2,5 tahun, 2,5 tahun yang kalau dibilangin jangan itu selalu nangis dan lari. Betul. Jadi ini buah hatinya berusia 2,5 tahun Bunda. Kalau dibilangin jangan itu selalu nangis dan lari. Kata jangan itu berarti sama dengan tidak boleh, sama dengan kata larangan. Betul. Nah boleh nggak sih melarang anak? Nah ini nih tema kita yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, akan disampaikan dari sudut pandang seorang psikolog, ilmu psikologinya. Kalau melarang anak itu boleh atau tidak, atau harus bagaimana kita sebagai orang tua. Monggo Bunda, terkait dengan melarang anak, boleh nggak sih melarang anak? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak kita ya akhir-akhir ini itu kayak ada ya perkembangan parenting dan sebagainya. Ada beberapa yang mengatakan jangan mengatakan jangan, tidak boleh dan sebagainya. Tapi bukan berarti itu kita istilahnya apa harus tuh anak kayak diajarkan untuk harus tidak boleh ini atau dibebaskan. Tidak seperti itu ya. Boleh nggak sih kayak melarang anak? Boleh banget. Boleh, melarang anak itu berarti boleh banget. Tapi melarang apa dulu dan kalimat apa yang harus digunakan supaya tepat. Kalau tadi yang bertanya ini, kalau anak 2,5 tahun dibilangin jangan malah justru nangis dan lari. Betul. Mungkin seperti ini. Jadi kayak nangis dan lari. Kita lihat dulu ketika kita menyelesaikan ada kasus atau ada keluhan nih, kita harus melihat dulu sebelumnya itu di anak ini bagaimana. Apakah biasanya ini kata jangan ini sering digunakan. Jadi kayak mungkin gini, kita boleh melarang tapi kita harus tahu panduannya. Panduannya apa? Kita boleh melarang apa yang istilahnya memang itu aturan. Kan kalau kita aturan ini kan aturan masyarakat, aturan keluarga, aturan dan agama. Memang baiknya begitu. Kita kalau ketika anak itu tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku ya kita harus melarangnya atau istilahnya memberitahukan kepada anak ini loh mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah ya. Itu. Jadi kayak panduannya kita boleh melarang tapi kita harus juga tahu batasan mana. Jangan seumpama nih anak usia dini apalagi 2,5 tahun, mungkin bagi orang tuanya dengan pengalaman yang dulu, kemudian terbawa nih pola asuh yang dulu, yang terbiasa mungkin main pasir aja nih semama nih, itu kan sebenarnya kan bagus tuh untuk stimulasi anak di usia dini. Nah dikit-dikit dibilangin atau mungkin bukan orang tuanya atau lingkungan yang di sekitarnya ada keluarga besarnya atau apa yang biasanya kakek neneknya ya, itu
jangan bisa aja. kotor, jangan itu bekas, ini ada apa gitu kan ya. Iya Seperti betul. itu. Jadi kayak mungkin dari pola asuh, bukan pola asuh atau lingkungan di sekitar yang mempengaruhi, mungkin kata jangan itu terlalu sering digunakan. Jadi kayak mungkin apa namanya, semua main klasir aja, jangan. Tapi jangannya ini dalam konteks sebenarnya anak itu kan 2,5 tahun itu pasti dalam perkembangannya nih ya, anak Sedang 2,5 tahun aktif-aktifnya. sedang aktif-aktifnya, sedang explore-nya. Yang paling pasti sering dilakukan anak 2,5 tahun itu manjat semuanya, itu nggak cuman manjat kursi dan manjat jendela dan sebagainya. Nah, itu mending kita istilahnya fasilitasi. Jadi kayak fasilitasi untuk oh iya memang kita cek deh, coba dibuka lagi sih ya, mungkin ada buku KIA. Anak 2,5 tahun Fasenya itu memang fasenya seperti apa? itu. Iya, jadi memang dia lagi aktif-aktifnya, dan mungkin karena dari orang tuanya mungkin mengalami kelelahan, kemudian mungkin dari lingkungan keluarganya yang sedikit itu melihat kayak anak sekarang kok itu manjat terus nggak boleh dan nggak boleh, Takut akhirnya jatuh atau iya, apa gitu ya, terus semuanya serba nggak boleh. Iya, Dikit-dikit betul sekali. jangan, dikit-dikit nggak boleh gitu ya. Iya, Dikit-dikit betul. jangan. Nah, Iya. ini bisa membuat anak ini tadi Bunda selalu nangis dan lari. Iya, apa jadi- mungkin karena terlalu sering mengucapkan itu? Jadi kayak mungkin gini, konteksnya adalah ketika mungkin kita harus memahami anak. Ketika anak itu melakukan itu tujuannya apa? Dia pastikan usia cek, makanya cek lagi KIA 2,5 tahun itu biasanya dia lagi seneng-seneng aktif-aktifnya nge-explore barang mainan, kemudian main tanah dan sebagainya, itu memang lagi masa-masanya gitu. Oh iya. Jadi kemudian mungkin bagi orang tua kita belum dan bagi orang sekitar itu kata, loh itu kotor, nggak boleh ini, padahal itu malah jadinya nanti malah menghambat perkembangan motoriknya, sensorinya dan sebagainya. Nah, dan mungkin kata jangan ini terlalu sering itu juga karena penempatannya juga bukan melarang dalam hal yang aturan dan norma itu tadi ya, tapi lebih ke kayak dia berulah yang ingin dia itu menunjukkan, loh ini loh aku pengen mainan ini, pengen mainan dan dia senengnya itu, akhirnya dilarang, akhirnya yaitu jadinya anaknya yaitu sudah dengar kata jangan aja jangan karena terlalu sering, akhirnya yaitu nangis dan lari, itu sebenarnya luapan emosinya juga. Begitu Iya. ya, sahabat IB10, nangis dan lari ini adalah luapan Emosinya. karena mungkin satu bisa jadi Anda terlalu sering mengucapkan kata jangan. jangan. Atau mungkin tidak disertai dengan penjelasan yang Iya betul sekali. meskipun anak ya 2,5 tahun atau 2 tahun itu sudah bisa diajak komunikasi, diberikan penjelasan secara sederhana, mereka sudah bisa menangkap iya, ya Bun ya. Sebenarnya kan ini jadi kayak boleh kok melarang, tapi kita harus tahu, harus paham nih kita harus menjelaskan kenapa tidak bolehnya. Kenapa tidak boleh? Iya, boleh sih manjat. Kamu kalau boleh manjat kayak prosotan dan sebenarnya boleh, tapi kalau jendela itu nanti terlalu tinggi, nanti adik jatuh. Nah, diberikan penjelasannya iya, betul. bahwa kenapa dilarang itu karena membahayakan, atau betul. kenapa dilarang itu karena memang tidak baik dan lain Iya, sebagainya. Jangan tok, itu kan Iya. nggak boleh. Terus atau bisa gini, selama dia lagi seneng fase-fase memanjat nih, boleh nih kayak kasih kursi aja yang kecil, dia mau manjat, Difasilitasi iya ya? betul. Jadi kayak fase Cewek cowok bisa, fasenya itu kan memang melewati untuk itu ya? motorik kasarnya ya biasanya. gitu. Memang tugas perkembangan anak 2,5 tahun itu nantinya juga dia bisa memanjat, itu kan juga termasuk harus yang terpenuhi ya. Jadi kayak boleh nih semua anak itu kok sudah mulai naik jendela ya, oh dia kayaknya ini baru fase yang memanjat nih. Alhamdulillah nih, kita harus syukurin bahwa oh ternyata anakku sudah melewati fase ini ya. Oke, kita itu adik jangan adik boleh nih kayak manjat, tapi tidak di ini ya, tidak di jendela ya. Coba nih sekarang yuk kita mainnya di kursi aja nih, adik manjat di sini. Nah, itu juga bisa. Jangan manjat, ayo jangan Iya, manjat gitu. Nah, ini pasti nangis betul. nanti. Jadi kayak mungkin gini, kayak dia itu dia lagi seneng menikmati fase-fase itu, kemudian ada kata jangan gitu, akhirnya dia, aku itu cuma pengen main, kenapa diboleh, terus
ada lagi dia pengen main dan itu sebenarnya main pasir ya, jangan nanti kotor. Loh, aku cuma pengen main pasir deh. Dengar kata jangan aja dia udah akhirnya takut itu kan ya. mungkin itu berulang, mungkin tidak dari orang tuanya ya, Tidak atau mungkin hanya dari dari orang tua. lingkungan, Bisa jadi dari istilahnya itu lingkungannya yang ya. bisa lingkungan besarnya itu sedikit-sedikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, terus sedikit-sedikit nggak boleh. Akhirnya anak itu juga sebel. Aku tuh cuma pengen main, aku itu cuma pengen seneng. Kenapa ini nggak boleh, ini nggak boleh? Akhirnya anak ya itu dia Luapan istilahnya emosinya. mungkin itu yang sudah menumpuk-numpuk. Akhirnya dengar kata jangan, kenapa sih nggak boleh, nggak apa ini, akhirnya dia nangis. Nah itu mungkin itu yang terjadi iya, ya, terjadi Ayah dan Bunda. iya betul. Jadi ketika mungkin kenapa nih 2,5 tahun kalau dibilangin jangan kok malah nangis terus lari, Iya, itu betul. adalah salah satu bentuk dari luapan emosinya. Iya, Mungkin betul. selama ini karena sudah terlalu sering mengatakan jangan, mungkin bukan Anda, mungkin orang di sekitar Anda atau lingkungan, atau mungkin dia dari selama ini diperlakukan seperti itu, jadi Iya. menumpuk emosinya ketika dibilangin jangan, akibatnya menjadi nangis dan lari. Lalu bagaimana mengatasinya? Karena ternyata memang boleh kok melarang anak itu. Jangan kemana-mana, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang boleh melarang anak, boleh nggak sih melarang anak ini di Bincang Psikologi Anak. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda, tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Boleh nggak melarang anak? Boleh kok, kata psikolog. Boleh ya Bunda. Boleh. Kalau nggak boleh nanti terus dia semaunya dong. Apa aja jadi boleh ya. Iya. Nah, ternyata boleh melarang anak. Tapi bagaimana baiknya larangan itu, atau apa saja yang boleh dilarang dan tidak dilarang itu Iya. seperti apa? Yang paling penting adalah jangan sampai ketika kita melarang mengucapkan kata jangan atau ini tidak boleh, itu tidak boleh, membuat anak trauma, membuat anak ketakutan atau malah melarikan diri, Iya. kabur kemana ini tadi anaknya. Nah ini ya Iya. Bun ya, ini yang kita takutkan. Nah bagaimana mengatasi seperti tadi yang dihadapi oleh sahabat TV 10 kita yang putra-putrinya, buah hatinya ini 2,5 tahun, kalau dibilangin jangan nangis dan lari. Bagaimana mengatasinya Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yang pertama harus dilakukan dulu, kita harus menyamakan persepsi dulu antara dua orang tua ya. Itu kemudian kita yang harus pertama kali dilakukan adalah mencari fase-fase apa yang terjadi dalam anak itu sesuai dengan tahunnya. Jadi semuanya tadi 2,5 tahun ya, kita cari. Sekarang kan browsing internet kan ya, bisa sisi positifnya kita bisa tahu, oh perkembangannya apa sih, atau buku KIA-nya deh coba dibuka. Lewat buku KIA Iya. aja kita sudah tahu dia sampai fase mana. Iya, dan kemudian semama nih kalau udah kita ternyata ini ya, dulu pernah kita sempat bahas ya tentang terrible 2 ya. Terrible 2. Iya, jadi kayak memang anak usia 2 2 tahun itu memang dia, sedang iya, nggak bisa bener. diem-diemnya. Jadi kayak memang dia belajar nih namanya mengolah emosi. Kemudian apalagi 2,5 tahun itu bisa jalan, terus dia sudah mulai bisa lari, itu lagi aktif-aktifnya banget. Aktif-aktifnya. Iya. Kalau biasanya sebelum itu menggemaskan kan, ini Iya. juga menggemaskan Iya. plus apa ya, ngeselin juga. Kita pernah bahas kok waktu itu ya, betul. terrible 2 itu. Betul. Jadi kayak dalam fase dia yang dulu kita nih beranggapan kalau dia dulu umur 1 tahun bisa duduk, dia nggak lari kemana-mana, tapi 2,5 tahun, tidak bisa. Dia pasti sudah tidak bisa diam. Iya, tidak bisa diam, dan apalagi sebenarnya dia juga lagi belajar emosi. Akhirnya yang 2,5 tahun ini pasti dia itu lagi istilahnya tantrum-tantrumnya, sering nangisnya. Iya, bener. Jadi kita yang harus pahami bagaimana sih kita menghadapinya. Yang pertama yaitu kelola emosinya dulu. Jadi kayak Emosi siapa nih? Iya. Orang tua apa anaknya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau yang pasti yang pertama emosinya orang tuanya dulu. Jangan ikut emosi. Iya, kalau ketika kita mau menghadapi nih, memvalidasi perasaannya anak, kalau orang tuanya masih emosi sama aja. Sama Iya. Kemudian yaitu karena 2,5 tahun ini dia masih belajar nih namanya emosi. Makanya tadi kan dia lari dengar kata jangan, itu sebenarnya adalah luapan emosinya. Dia sudah bisa nih, sebenarnya kita ambil sisi positifnya, dia sudah protes, ya
kan? bener. Itu apa namanya, dia sudah protes bahwa aku nggak suka nih dibilangin kata jangan, terus dilarang dan sebagainya. Nah itu satu, terus coba deh mama sama ayah kalau lagi emosinya, apakah selama ini coba cek lagi komunikasinya dengan anak gimana, kemudian kehangatan dengan anaknya juga gimana. Itu yang perlu diawali itu dari situ dulu. Kemudian kita pahami juga bahwa 2,5 tahun itu dia baru saja belajar mengelola emosi. Baru saja mengelola Kenalkan emosi. macam-macam emosi, bisa lewat kartu, flashcard atau apa, dia sedih gimana. Dia Kemudian bahagia ditanyain, gimana. anak kecil 2,5 tahun sudah bisa, adik suka sama tidak suka itu diapakan. Nah, adik paling suka kalau mama ngapain, adik paling sedih kalau mama ngapain ya, tanya aja itu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Belajar emosi juga. Terus kemudian ditanya juga, adik tadi kok mama bilang jangan, kok adik nangis lari kenapa? Adik sedih bisa ditanyakan ya? Adik sedih ya kalau mama bilang kata jangan. Divalidasi Iya, perasaannya. validasi perasaannya. Adik sedih ya kalau mama bilang kata jangan itu. Terus oh berarti mama ya coba ya, adik maunya apa? Coba itu ditanya juga. Ini 2,5 tahun kan ya. Itu kemudian bisa kita juga ajarkan adik kalau mau bilang apa, bilang. Bilang walaupun 1-2 kata kan dia sudah mulai bisa berarti bilang aja, nggak usah kalau mau nangis dulu, tapi kalau sudah selesai oke, kita bilang ya adik maunya apa. Itu juga validasi perasaannya, kenali emosinya dulu, kemudian setelah itu gimana sih caranya melarang anak. Nah kan nggak semuanya dibolehin juga. Betul. Ya jadi melarangnya itu ya tadi seperti tadi, ketika kita melarang jelaskan. Diberikan penjelasan. Iya betul, jelaskan atau fasilitasi hal dengan yang lain atau mengalihkan dengan yang lain. Selama ini dia sudah mulai manjat, adik manjat ininya sudah ya, sekali lagi udah oke. Sekarang kita main yang lain ya, atau manjatnya sekarang di sini. Nah di kursi terus kita manjat, terus kemudian boleh adik lompat sini. Itu kan untuk motorik kasarnya dan sebagainya itu sudah bisa. Jadi kayak memfasilitasi. Memang anak segitu lagi seneng-senengnya, aktif-aktifnya. Itu jadi kayak kita mending istilahnya memfasilitasi dengan hal yang lain, atau sering nih kalau gampangnya aja deh, mudahnya bawa ke playground aja iya. Itu yang istilahnya di situ sudah banyak ya, kayak permainan yang bisa untuk motorik kasar, motorik halus, dan bisa untuk kayak regulasi emosi dan sebagainya. Itu bisa bersosialisasi juga, itu bisa kita ajak ke playground. Itu jadi biar anak itu belajar caranya sosialisasi, kemudian mengalihkan untuk anak itu memfasilitasi juga ya, untuk sebagai orang tua memfasilitasi fase-fase anak yang sedang dilaluinya. Itu fase-fase anak ini kita lihat bisa di buku Kia ada ya. Iya betul. Di situ dijelaskan juga kalau memang mungkin 2,5 tahun kok ini lagi kayak gini ya gitu, itu wajar. Betul. Kok sering tantrum ya, memang masanya di umur segitu ya. Betul. Terus sering nangis sambil lari gitu. Kalau dibilangin jangan, ini juga bisa jadi memasuki masa tantrumnya juga. Jadi ini memang akan dilewati setiap anak ya Bunda. Iya betul, setiap anak pasti melewati. Jadi kayak ketika kita kan setiap fase, setiap tahunnya itu kan ada perkembangan ya. Kalau kita sudah bisa nih melewati semua itu enak. Setelah step selanjutnya atau tahun selanjutnya itu lebih enak nih untuk dari kayak dia perkembangannya. Jadi kayak menentukan banget nih perkembangan selanjutnya. Kalau ini kita belum selesai, harus dilanjutin, sudah bertambah umur, malah nanti takutnya adalah dia tidak ini ya, masih malah harus banyak PR yang harus diperbaiki. Bisa jadi tantrumnya malah udah gede. Iya, betul. Tantrumnya sampai gede gitu kan. Berarti belum selesai di saat regulasi emosi di usianya yang seharusnya ya Bunda. Iya betul. Aduh banyak belajar ini. Jadi orang tua nih bener-bener kalau ngadepin anak melewati setiap fasenya, untunglah ada namanya ilmu parenting ya Bunda. Jadi kita tuh kayak nggak yang kaget gitu loh, oh kok anakku gini ya, terus kaget gitu ya. Sama halnya ketika mungkin menghadapi anak kok
dilarang terus jadi seperti ini. Nah, karena ada ilmunya kita bisa belajar. Kita evaluasi, mungkin kemarin terlalu banyak mengucapkan jangan tanpa penjelasan. Boleh kok menyampaikan jangan atau melarang anak itu boleh ya. Apalagi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan norma atau membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, itu boleh dilarang. Tapi penyampaian larangannya itu yang perlu diperhatikan ya Bunda. Betul. Jadi kayak makanya tadi cek komunikasinya. Jangan bisa saja nih kalau selama ini mungkin dengan nada suara keras daripada kita berdiskusi dengan anak. Nah, coba deh kalau kemarin-kemarin nada suara keras jangan ini ya nggak apa-apa. Oke, berarti kita harus evaluasi itu ya. Jadi langsung itu selanjutnya coba deh ketika kita tanyakan dulu, adik ngelakuin itu tuh ngapa? Terus habis itu tanya juga, validasi juga, adik kok nangis ya kalau mama bilang kata jangan terus kemudian lari kenapa? Anak bisa kita harus tahu sebenarnya kayak kita ketika mau menemukan sebuah solusi bisa nih kita mulai dari anak, apalagi 2,5 tahun kan dia sudah bisa nih mulai sedikit-sedikit berbicara, kemudian bisa diajak komunikasi. Itu walaupun sebenarnya kita ngomong pun sebenarnya anak tahu dan mendengarkan. Udah paham ya kita ngomong apa. Jadi apalagi kalau diajak ngomong dan diajak mengenal bermacam emosi dulu. Iya betul. Jadi kayak coba tanyakan kenapa kok adik lari. Adik nangis, adik sedih kalau mama bilang kata jangan gitu. Adik mau mama bilangnya seperti apa? Nah, mungkin mungkin kayak dia saking sudah seringnya kata jangan-jangan, mungkin yang lain. Oke, adik turun dulu gitu atau enggak, itu juga bisa kan. Jadi kayak kita coba deh perbaiki komunikasinya dengan anak. Mungkin selama ini ada metode atau cara yang mungkin orang tua yang belum tahu. Jadi kayak terlalu sering kayak berbicara keras itu juga anak tidak suka. Oh iya benar. Anak kan sukanya diajak bicara dengan lembut. Iya, betul. Juga kalau nanti diajak bicara dengan lembut, nanti juga dia akan berbicara dengan cara yang sama kepada kita ya Bunda ya. Balik lagi ke kita kok, bagaimana perlakuan kita ke anak ya. Oke, bolehkah melarang anak? Boleh kata Bunda Tharika. Nah, ada yang mungkin disampaikan Bunda untuk sahabat TV 10 terkait tema kita hari ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi, boleh nggak sih melarang anak? Boleh banget, asalkan ketika melarang itu memang benar-benar dia membahayakan, itu merupakan suatu norma. Jadi kita boleh untuk melarangnya, tapi dengan syarat adalah kita harus menjelaskan kepada anak apa yang tidak boleh itu. Jadi diberikan penjelasan gitu ya Bunda, atau mungkin juga mengganti kata larangan dengan kalimat lain yang bisa membantu anak dan juga memberikan dia solusi. Misalnya ketika tadi anak dilarang memanjat atau mungkin melempar, beritahu apa yang seharusnya dilakukan, begitu kan istilahnya yang tadi Bunda Tharika sampaikan. Dan ketika mau melarang untuk hal yang serius, maka lakukan dengan konsisten dan konsekuensi yang logis. Sekali lagi logis ya, jangan berdasarkan mitos atau katanya, tapi benar-benar logis. Soalnya anak zaman sekarang loh ya. Oke, baik, terima kasih Bunda untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi, sudah bertanya di WhatsApp. Untuk Anda yang belum menyampaikan keluh kesahnya atau curahan hatinya, silakan, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Dan saatnya saya, Carla Ratna, beserta psikolog kita Bunda Tharika Isnaning Tias, juga seluruh kru yang bertugas hari ini dalam Bincang Psikologi Anak, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kami undur diri, berjumpa kembali insya Allah di episode yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih, tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.